Selamat pagi anak-anak semua. Pada pagi hari ini kembali lagi bersama mata pelajaran Ibu. Kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya. Namun sebelum itu Ibu akan mempresentasi kalian terlebih dahulu ya. Apakah ada yang tidak masuk untuk hari ini? Oke, kalau semua udah masuk dan gak ada yang izin, sebelum itu kita akan berdoa terlebih dahulu ya, sebelum kita memulai mata pelajaran pada pagi hari ini. Berdoa dipersilahkan. Cukup? Ya, pada pagi hari ini kita akan sedikit berbeda karena Ibu akan membuat posisi duduk kalian menjadi letter U supaya Ibu menjelaskan materi yang akan Ibu jelaskan nanti lebih bisa terserap oleh kalian dan kalian juga lebih enak. Baik, sekarang Ibu minta semuanya membuat letter U ya. Jadi duduknya dibuat menjadi huruf U. Ibu beri waktu 10 menit untuk mengatur posisi dan meja kursi kalian. Silahkan. Baik, terima kasih udah membuat letter U, kursi dan bangkunya. Sekarang silahkan duduk di tempat masing-masing dan Ibu meminta buku dan alat tulis ataupun yang lainnya yang tidak berkaitan dengan mata pelajaran Ibu silahkan dimasukkan ke laci atau tas. Dan buku yang berkaitan dengan mata pelajaran ini silahkan dikeluarkan terlebih dahulu. Itu di belakang kok sepertinya ada tumpukan sampah ya anak-anak. Silahkan yang dekat di situ boleh diambil dulu, lalu dibuang di tempat sampah dulu ya. Lainnya juga boleh dicek laci masing-masing apakah ada sampah atau tidak. Apabila ada silahkan dibuang terlebih dahulu, karena Ibu ingin selama nanti kita memulai pelajaran semuanya dapat berjalan dengan lancar dan tidak ada gangguan. Baik, terima kasih. Lalu pada kesempatan ini Ibu akan membuat sedikit pelajaran yang lebih berbeda dari yang biasanya. Biasanya Ibu hanya menjelaskan, kalian mencatat, lalu nanti kalau ada soal kalian mengerjakan, kalau tidak ya nggak mengerjakan. Tapi untuk pagi hari ini Ibu akan membuat kelas ini berbeda karena setelah kita membuat letter U, Ibu akan menjelaskan materi yang akan Ibu sampaikan. Setelah itu Ibu ingin kalian membuat grup atau kelompok kecil, dan setelah itu nanti di dalam kelompok kecil itu kalian akan mengerjakan kuis tentang apa yang telah kita pelajari nanti. Oleh karena itu lebih baik kita membuat kelompoknya di awal pelajaran aja ya. Ini mau random atau mau urut absen? Oke, urut absen aja ya biar adil. Karena kelas kita isinya 36 anak, Ibu bagi menjadi 3 kelompok ya. Jadi maksudnya 3 anak. Jadi satu kelompok isinya 3 orang anggota. Oke, nomor urut 1, 2, dan 3, 4, 5, dan 6, dan selanjutnya sampai terakhir ya. Boleh dicatat terlebih dahulu biar nggak lupa nanti. Baik, sekretarisnya boleh mencatat ya Mbak. Minta tolong untuk dicatat dulu nama-nama teman-temannya, baik kelompok 1, 2, sampai yang terakhir. Karena nanti setiap kelompok soal yang akan Ibu berikan itu berbeda-beda. Baik, apakah semuanya sudah siap? Oke, kalau udah siap, boleh buku dan alat tulisnya disiapkan, dibuka, pensil dan bolpennya disiapkan karena Ibu sebentar lagi akan menampilkan
PowerPoint yang berisi tentang materi, silahkan disimak dan dicatat apabila perlu, dan apabila menurut kalian penting silahkan dicatat. Baik, pada kesempatan ini kita akan membahas KD yang selanjutnya, yaitu KD 3, yaitu menjelaskan pemrosesan entry jurnal ke dalam buku harian perusahaan jasa. Yang pertama kita akan mempelajari tentang pengertian jurnal dan fungsinya, bentuk buku jurnal, pencatatan jurnal di buku harian, buku besar pembantu dan fungsinya, pencatatan transaksi ke dalam buku pembantu utang dan buku pembantu piutang. Baik. Sebelumnya, apakah anak-anak sudah ada yang tahu apa itu pengertian dari jurnal? Jika ada yang tahu, boleh angkat tangan. Oh, ternyata belum ada yang tahu. Baik, kalau seperti itu, Ibu akan menjelaskan apa itu jurnal. Silahkan lihat di slide PowerPoint. Ya, jadi pengertian jurnal dan fungsinya. Jurnal adalah alat untuk mencatat transaksi perusahaan yang dilakukan secara kronologis dengan menunjukkan rekening yang harus didebit dan kredit, beserta jumlah rupiahnya masing-masing. Nah, jadi seperti itu ya anak-anak, pengertian dari jurnal. Oke, sekarang kita akan beralih ke slide selanjutnya. Mari kita simak. Oke, slide selanjutnya membahas tentang fungsi-fungsi dari jurnal. Yang pertama dapat kita lihat fungsi historis. Fungsi historis ini artinya pencatatan bukti transaksi dilakukan secara kronologis. Yang kedua ada fungsi mencatat, artinya semua transaksi harus dicatat dalam buku jurnal, jangan sampai ada yang ketinggalan. Lalu yang ketiga, fungsi analisis. Artinya, pencatatan dalam jurnal merupakan hasil analisis transaksi berupa pendebitan yang pengkreditan akun-akun yang terpengaruh berikut jumlahnya. Lalu yang keempat, fungsi instruksi. Artinya, catatan dalam jurnal merupakan perintah untuk mendebit dan mengkredit akun buku besar sesuai dengan catatan dalam buku jurnal. Lalu yang kelima, yang terakhir, fungsi informatif. Artinya, dalam jurnal memberikan penjelasan mengenai transaksi yang terjadi. Lalu yang selanjutnya yaitu bentuk-bentuk buku jurnal. Dapat kita lihat ya, di sini ada jurnal umum dan jurnal-jurnal yang lain. Ada jurnal penerimaan kas, ada jurnal pengeluaran kas. Nah, itu beberapa jurnal. Lalu yang selanjutnya adalah pencatatan jurnal di buku harian. Pencatatan atau pencatatan transaksi pada jurnal umum adalah tahap kedua dalam siklus akuntansi setelah melakukan analisa terhadap bukti transaksi. Kegiatan penjurnalan adalah penggolongan semua transaksi ke dalam akun masing-masing. Tadi kita sudah membahas mengenai jurnal dan contoh-contoh jurnalnya juga. Oke, sekarang kita akan beralih ke sesi selanjutnya, yaitu sesi berkelompok untuk menjawab soal kuis. Silahkan tadi kelompok yang sudah ditulis oleh sekretaris kita, silahkan berkelompok menjadi satu kelompok. Lalu sebentar lagi Ibu akan menampilkan soal kuis. Baik, apakah ada kelompok yang belum mengumpulkan hasil kuis? Oke, jika semuanya sudah, mungkin pertemuan pada pagi hari ini Ibu rasa cukup. Apabila ada pertanyaan, bisa kalian tanyakan di lain kesempatan. Oke, sebelum kita mengakhiri pertemuan pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing.
Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, selamat pagi semuanya.